Ya tak terangno ya. Jadi Quran iku ngendikan laha maka sabat. Berarti makna ning ngene, laha iku manfaat kedua nafsu utawa awa-awaan, semua orang itu akan termanfaatkan oleh atau akan mendapat manfaat oleh perilaku positif mereka. Itu Allah mau ngendikan laha pakai li napa? Terus wa alaiha lan marat ki kono manane melarat manane dan orang akan menanggung beban karena perilaku buruk yang dilakukan. Iku bahasa Arabe mau napa? Laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Makanya kalau dalam bahasa Arab, saya kok ngutangi orang. Ngutangi itu memberi utangan ke orang lain. Itu kalau orang Arab ngomong ini, li ala zaidin dainun. Saya punya uang yang dibawa Zaid. Karena orang lain tak diakan pakai ala. Wis sak rungokno ben kesuwen tak koyo malaikat iso. Tak koyo malaikat iku li napa ala. Ya, jadi kalau saya mengatakan li ala zaidin dainun berarti saya punya uang yang dibawa Zaid. Berarti ngutangi. Tapi kalau saya yang utang alayya li zaidin dainun, saya punya utang kepada Zaid. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu misalnya al-malu li Zaidin, harta ini milik Zaid. Enggak boleh dibahasa Arabkan al-malu ala Zaidin. Ya. Ya sudah gitu bahasa Arab. Jadi kalau da'a alaihi berarti negatif, no? Tapi kalau da'a lahu positif. Ya itu pokoknya apa? Laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Sehingga di bahasa Arab itu Allah selalu pakai li dalam menunjukkan otoritasnya. Misalnya lillahi mulkus samawati wal ard. Allah punya otoritas mengendalikan langit dan bumi. Enggak boleh diredaksikan ala wahi mulkus samawati wal ard. Enggak boleh seperti itu. Yaitu kaidah umum ya. Tapi kemudian ya tentu ada banyak pengecualian atau ada konteks lain yang itu tidak harus. Pun mohon pahami. Jadi Quran itu sering simpel menghentikan apa laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Ya manane ya sudah seperti itulah maka sabat setiap seseorang akan diuntungkan oleh perilaku positif yang dia lakukan wa alaiha maktasabat dan akan dirugikan oleh perilaku negatif yang pernah dilakukan. Ini Allah mau napa pakai laha sama napa alaiha, napa pakai laha sama alaiha. Ya begitu seterusnya di hadis. Sehingga perdebatan ulama kalau maknanya hadis itu termasuk itu. Jadi apakah alat takdiyah itu menentukan? Ya jawabannya iya, karena kalau rohiba misalnya seneng, itu orang Arab darani rohiba. Berarti at-targhib fi sunnati Rasulillah, seneng sunai Nabi. Tapi sekali takdiyahnya itu maknanya benci kayak taswa yarhubu Ammillati Ibrahim illa man safiha nafsa. Tidak ada yang benci aturan-aturan Nabi Ibrahim kecuali orang sing bodoh. Illa man safiha nafsa. Kata setengah hadis faman rohiban sunnati falisamin. Itu sekali alat takdiannya an diganti li. Itu faman rohiban sunnati itu maknanya seneng. Jadi itu bahasa Arab. Mun kalau terang dong ya. Ada 6 orang sing dilaknati Allah, termasuk az-zaid fi kitabillah. Orang yang menambahkan dalam Al-Quran, yang menambahkan itu misalnya secara penulisan bisa melanggar aturan penulisan, itu yang terkait penulisan. Kalau makna nambahi makna, kalau filsafat ya nambahi filsafat. Pokoknya apa saja sing keceluk napa mendamai. Sehingga dalam konstitusi ulama itu ada hal yang menyenangkan kita, yaitu termasuk dosa besar. Bahkan kalau Sayyid Abdullah bin Husain mengatakan termasuk murtad. Tapi kita jangan ikuti yang terlalu ekstrim lah. Pokoknya dosa besar, tidak usah sampai murtad. Meskipun saya setuju sama Sayyid Abdullah bin Husain supaya orang itu takut. Itu adalah ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Jadi misalnya kayak di pondok mentang-mentang gue khusyuk terus santri gue wajib no wiridan. Itu masalah itu cara konstitusi orang alim karena wiridan itu tidak wajib. Sehingga kadang wong beling ku ya luwih bener mergo ora tau wiridan, mergo pancen ya ora wajib. Cuma ya atine atos wong ora tau wiridan. Tapi sing jelas sing wajibno iku salah. Dalam konstitusi ulama itu salah besar. Karena kalau itu ditoleransi, saya ulang lagi, kalau itu ditoleransi, maka syariat ini akan tambah beban.
Misalnya aja jenis kiai khusyuk senengane wiridan, santri ini diwajibno wiridan. Nah, kiai nengkek, santri ini wajib setrikanan kelambi. Kok isin di santri apa? Gak modis. Oh, gak stylish lah. Isin. Lah sing repot ketemu kiai zuhud, isin nanti santri ketok najis, senengane sing ketok dosa, ketok zuhud, terus ketok kiri, senajan tuh ya kiri tenan, tapi kan wah, repot. Karena nanti setiap orang akan mewajibkan sesuai selera. Maka termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Karena nanti syariat ini akan kebebanan. Soalnya kok mending ini, semua wajib aku wajib paham. Wah itu bahaya betul. Selain orang arah kan berat. Ya wis paham ora wajib, wis pokoknya ora wajib. Ya seorang lagi ya, termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabuma lam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu bahaya dalam Islam karena nanti Islam itu berat. Makanya tradisinya ulama-ulama top dunia itu kalau jamaah, saya mulai kecil di Mbah Mun ya, padahal ngimami Mbah Mun separuh santri ya bubar, sing ngimami Mbah Mun gak wiridan. Ya karena ya tadi kiai ini rawani ngloroi wong ora wajib. Tapi ya tetap ngajak wiridan wong ora dijak eling pangeran, itu dijak eling pangeran, tapi separuh bubar. Saya pernah makmum di Lirboyo ya gitu. Saya punya teman yang penelitian di Uzbek juga gitu. Jadi kok nak maghrib di Mami Mustafa kesunatannya sing separuh napa bubar. Bila perlu 99%. Itu bukan demonstrasi, implementasi dari menghindari ijabuma lam yajib. Tapi orang boleh menuduh itu bukti railing pangeran. Itu juga nyata. Memang ya railing pangeran tenan sing bubar-bubar gitu. Tapi memang berat. Apa? Kalau gitu ditoleransi itu berat. Agama ini jadi berat. Coba kan kiai itu tipikalnya akan macam-macam. Ono sing seneng wiridan, nanti bisa saja muridnya diwajibkan ono sing wengkek. Stylish, carane ketunan ngene, carane kelambinan ngene, pokoke mergo isin dene di santri ketok desa. Ono sing repot sing kiai sing seneng zuhud. Santri maca ora oleh, santri kudu ketok melarat. Terus ini semuanya jadi aturan. Itu berat Islam. Napa? Berat. Sehingga mulai dulu itu masyhur itu kalau nanti cerita tentang mriki. Abdul bin Mas'ud kok ana wong duha bendino. Wah disuwepe. Kowe kok nyanyi salat duhur. Maksudnya wong duha kok lakoni bendino berarti posisinya koyo salat disuwepe. Abu Bakar lebih parah meneh pas ada hari puasa itu. Puasa Arafah, pokoknya puasa pas puasa enggak wajib. Tujuannya itu mempersiapkan buka sahur. Iku kila itu sampai kudur-kudur itu bangsane cara saiki golongane apa iku. Alat-alat masa itu diduduki Mbak Abu Bakar. Karena kamu menyaingi fardu. Napa menyaingi fardu. Jadi dulu ulama itu masih orisinil karena agama ini sudah berat. Jadi kalau ada ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, ini bebannya malah berat. Nah tentu selalu ada ulama yang ijtihad. Ijtihad itu misalnya takut wong railing pangeran terus diharuskan wiridan. Mulane jom geman kuwi muni wajib di bahasa Indonesia wae. Dadi kok nek ketemu Said Abdul bin Husain sing aran Sulam Taufik. Lho kok wajibno wiridan? Mboten wiridan iki harus. Sing aran ku wali kutub, sing aran Sulam Taufik wali kutub jenis Said Abdul bin Husain bin Tohir. Kulo niku mboten pernah enggak baca kitab itu. Sampai sekarang yang baca saya sendiri Sulam Taufik. Meskipun kula ya ora seneng nek ana santri apa ya sing terlalu ra wiridan kula ya ora seneng. Nek ana santri wiridan terus kula ya susah. Biasanya santri semua mikir senengane terus wiridan. Kan mikir agama kan susah. Coba rukune salat ku 17. Kila 13 saya kira apal. Ayo Mustafa lah, ayo rapal. Ayo rukune salat ku piro? 17. Ana sing darani 13. Kenapa ya kan jawab spontan ya. Khilaf ulama iku 17 sampai 13. Ana sing darani 18 sampai 14 ya. Kenapa? Ayo Mas. Apa? Lah yo baca di satu bamu. Oh, kakean nge grup apa? Saiki kok sesat Mustafa iku. Sampeyan nge grup mulane. Ayo hen 17 sampai 13. Mergo ana sing darani bijak litumakninati
fi mahaliha al arba'i ruknan tabian sing sitok danane ruknan mustaqilan. Ngono kok ya bocah. Lha bocah seneng wiridan kan mau mikir, ngapalo 17 ya jajal 17 apa cepet. Lha apa wis wong alim sibuk aja apa lah yo. Nomor 1 apa? Niat. Terus ayo jawab. Takbir apa qiyam sih? Oh. Awak kan nggih. Takbir apa qiyam sih? Guys, dihitung bareng. Qiyam takbir. Takbir qiyam. Telu. Terus apa nih? Ayo baca cepat. Fatihah terus. Ruko terus. Tumanina. Terus. Tidal. Tumanina. Terus. Sujud. Wah, berarti ora tau ngaji, ora ono sujud tuh. Sujud tuh dihitung tumanina. Yo, apa juluse sing dihitung? Sujud tumanina. Terus. Julus bener sajudan bahasa Arab ora iso. Terus 10. Terus gak terus hitung. Langsung sujud tadi lah dihitung langsung minus 10 terus lagi 10 loh. Julus tasahud akhir. Tasahud akhir, sholawat ning tasahud akhir. Apa? Salam wis, Bro. Misalnya ngono kan gak seneng bocah, ada wiridan ya. Jadi sing seneng wiridan itu perlu dicurigai, siji eling pangeran. Nomor loro pancen moh, hukume pangeran sing mikir ku ora seneng.